Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bareng aku Tehri, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kampung. Bagaimana ini teman-teman, pada sehat kan? Pastinya kita selalu berdoa ya agar diberikan kesehatan selalu. Karena kalau sudah sehat itu mau ngapa-ngapain juga pasti enak dan semangat ya. Alhamdulillah seneng banget aku bisa berbagi cerita lagi lewat video yang aku upload sekarang ini. Sebagai seorang penduduk yang tinggal di kampung, keseharian aku tentunya gak jauh-jauh dari pergi ke sawah, ke kebun, ke ladang, ngaprak, ngasruk gitu ya teman-teman, kalau bisa digambarkan mah. Seperti siang ini, sekitar pukul 1 sehabis zuhur, aku nyusulin ibu ke sawah. Ceritanya mah ini teh mau bantuin ibu nyecaran galeng. Ada yang tahu nggak teman-teman apa itu nyecaran galeng? Bagi teman-teman yang sama tinggal di kampung atau di desa yang namanya nyecaran galang itu mungkin sudah pada tahu ya. Tapi buat teman-teman yang tinggal di kota mungkin bertanya-tanya apa itu nyecaran galang. Jadi nyecaran galang itu adalah kegiatan membersihkan pematang sawah dari rumput-rumput yang tumbuh liar. Kegiatan ini biasanya dilakukan bebarengan dengan kegiatan membajak sawah. Sebelum dipopok sama lumpur, pematang sawahnya dibersihin dulu. Nah, ini galangan yang aku injak mas sudah dibersihkan ya teman-teman. Meskipun tidak sampai bersih banget dari rumput, namun setidaknya nanti jika padinya ditanam tidak terlalu mengganggu tanaman padinya. Nah, itu yang di depan aku itu ada saung ya teman-teman. Suka sedih sih kalau melihat saung ini. Pasti bakalan teringat sama almarhum bapak. Soalnya saung ini dibangun sama bapak dengan susah payah. Katanya biar kalau aku bekerja ada tempat untuk ngaso. Ketika saungnya jadi, bapaknya malah berpulang. Sedih sih. Itu ibu aku sama Ua lagi bekerja di bawah ya teman-teman. Mungkin tidak terlalu kelihatan di kamera karena jaraknya cukup jauh dan aku lupa tadi untuk menzoom kameranya. Sedikit cerita, sebelum sawah ini dibajak, sebelah kiri saung itu sawahnya sempat ditanami ubi. Nah, ini dia ubi-ubi sebagian hasil panen ibu. Meskipun banyak ubinya yang masih kecil-kecil, tapi terpaksa harus dipanen karena sawahnya mau diganti dengan tanaman padi. Nah, di sini di pematangnya juga ibu menanami bawang kuncai atau kucai ya teman-teman. Ayo kita lihat apakah kucainya sudah layak kita panen. Tapi ternyata yang di sini itu kucai-kucainya masih kecil-kecil. Jadi ya sudah, kita ke saung lagi aja deh. Karena masih penasaran dengan tanaman kucai, akhirnya aku mau coba cabut dan buktikan. Siapa tahu bisa diambil untuk nanti dimasak, dibikin sambal enak loh teman-teman. Sambal kucai pedas pakai tomat, pedas-pedas seger, mantap. Tapi setelah beberapa kali dirabutan, ternyata memang sayang kalau dipanen sekarang. Soalnya masih kecil-kecil daunnya. Nanti deh kalau kesini lagi baru kucainya mau aku panen. Suka kasihan sama ibu, semenjak bapak berpulang beliau jadi kerepotan sendiri. Ini pun ubi belum diberesan dan masih dibayatakeun di pinggir saung kieu. Teman-teman, ada yang doyan makan olahan dari ubi kalau gak? Bagi aku mah ubi cuma direbus seperti ini pun sudah enak. Apalagi kalau dibikin olahan yang lebih bervariasi dan modern, pasti tambah enak ya teman-teman. Ubi kan juga bisa dibikin bolu, brownies, dan apalagi nih teman-teman, pasti teman-teman sudah pada tahu dan pada bisa. Kalau aku mah cuma direbus kayak gini pun sudah ngalimet kalau makannya itu. Ternyata di sini pun aku melihat ada talas nih teman-teman. Mungkin tadi ibu panen talas. Wah, talasnya besar-besar. Nanti kita bisa bikin perkedel. Ini aku malah kelamaan di saung, padahal aku kan mau kerja nih teman-teman ya. Setelah tadi aku ganti baju dulu, ini aku mau nyamperin ibu ke bawah. Aku mau bantuin ibu untuk nyecaran galang. Singkat ceritanya nih, sekitar pukul setengah 4 sore kita baru beres bekerja ya teman-teman. Maaf ini teman-teman, tadi waktu kerjanya tidak sempat aku rekod. Soalnya kan repot, takutnya juga HP-nya nyemplung ke sawah. Kan gawat nih teman-teman. Nah, ini aku bareng ibu sudah mau pulang, tapi sebelum pulang ternyata di sini tuh di tempat yang lain, di tempat yang bukan dari pohon kucai yang tadi itu ternyata ibu juga masih
menanam pohon kucel di tempat yang lain, dan ternyata kalau yang di tempat ini kucainya sudah besar-besar. Ini gercep aja aku dan ibu mau panen kucainya. Nah, di sini cukup pas ya untuk dibuat sambal. Nah, saatnya kita pulang ya teman-teman. Itu yang di depan bersama ibu tuh Ua yang tadi bantuin kita untuk membersihkan galengan atau pematang sawah kita. Nah, di sini aku sudah juga mau pulang ya teman-teman. Rasanya gak afdol kalau misalnya tidak selfie-selfie kayak gini. Meskipun wajah lelah, wajah kusam, wajah kotor, dan pakaian juga kotor, tapi ternyata gak apa-apa lah ya teman-teman. Hitung-hitung aku juga suka gitu kalau misalnya aku menikmati alam. Kalau misalnya ada teman-teman lain yang juga kayaknya gak mau lah kalau ke sawah, ke kebun itu panas, terus araratel juga, banyak semut-semut, banyak sirem, banyak rametuk, banyak kararange kayak gitu. Tapi kalau aku mah suka, apalagi sama ibu. Kasihan juga kan kalau misalnya ibu bekerja sendiri. Meskipun aku juga jarang sih temenin ibu karena aku juga bekerja. Nah, ini kita sudah sampai di jalan ya teman-teman, di jalan raya, dan tadi sawah itu kita tuh turun ke bawah kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah motor aku yang aku parkir di sini. Jadi nanti kalau misal ke rumah itu kita naik motor, tapi sebelum pulang kita masih ada satu pekerjaan lagi. Bukan pekerjaan ya teman-teman, tapi rencananya sekarang kita mau panen atau bade ngalah sampeh heula katanya. Kata ibu tuh, ayo kita ngalah sampeh lah yuk, nanti kan kalau malam biasanya aku tuh suka lapar. Nah, nanti kita bakalan goreng-goreng sampeh. Nah, di sini adalah kebun singkong ya teman-teman. Jadi aku tuh dari tadi nyebutnya sampe kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu itu sampe itu adalah singkong ya. Nah, di sini bibi aku itu punya tanaman pohon singkong di sini. Jadi dekat dengan rumah gitu. Rumah bibi, kalau aku tuh masih di atas sana gitu ya teman-teman. Nah, di sini bibi tuh singkong-singkong itu, nanam singkong itu buat selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual gitu. Karena di sini juga banyak pengepul yang juga untuk membeli singkong-singkong untuk dijual kembali, untuk dimasak gitu, untuk dibikin olahan-olahan dan dibikin produksi-produksi besar kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pohon singkong yang ternyata singkong-singkongnya itu cukup besar-besar ya teman-teman. Nah, di sini ternyata ibu sempat kesulitan tadi waktu mau nyebutin singkongnya. Ternyata cukup tanahnya itu cukup lengket, dan ternyata singkongnya itu tidak keambil semua. Jadi harus dicongkelin seperti ini ya teman-teman. Tuh, jadi singkongnya tuh kayak patah di dalam kayak gitu ya teman-teman. Tuh, dilihat kan sayang juga kalau misalnya tidak dicabutin atau tidak dicongkelan seperti itu gitu ya teman-teman. Nah, ini ibu membersihkan, dan ini juga si pohonnya itu bisa ditanam kembali ya teman-teman. Nanti ditanam kembali bisa dari pohonnya itu bisa ditanam kembali gitu supaya bisa jadi kebun singkong lagi. Sebenarnya itu kalau misalnya kita tuh mau, kalau misalnya kita asal kita rajin gitu ya untuk bisa jadi petani itu, alhamdulillah juga bisa. Kalau misalnya mau makanan apapun atau asal kita rajin, semuanya nggak akan sulit gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya tanahnya gembur, tanahnya subur, terus kitanya rajin, tentunya kita gak bakalan susah untuk mencari makanan, untuk juga bisa untuk juga bernilai ekonomis untuk dijual-jualin lagi gitu ya teman-teman, seperti ubi, singkong, talas, seperti itu. Nah, ini setelah selesai kita tadi ambil singkong atau rebutin pohon singkong, ini aku mau bersih-bersih dulu. Di sini ada jamban gitu ya. Akhirnya tuh bersih banget. Nah, di sini aku bersih-bersih dikit lah dari pakaian-pakaian yang kotor gitu. Nah, di sini kita sekarang mau pulang. Oke teman-teman, rupanya videonya sudah sampai di penghujung, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan mohon juga untuk di subscribe ya teman-teman, like, komen, share juga kalau misalnya berkenan. Nah, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.